in progress. Sel udah jadi host ya? Sel, halo. Halo, halo. Ada. Oke, udah jadi host ya? Oke, sip, thank you. Halo teman-teman semua. Apa kabar? Baik ya, iya ada yang lagi di sekolah. Gimana progresnya sampai sekarang dari minggu lalu? Ada yang kayak ngerasa kemarin habis ngerjain soal-soal atau apa? Suara kamu ya? Lanjut. Sorry tadi connect. Itu Nanja case girlfriend. Siapa itu yang di adiknya ya? Oke. Oh iya, bentar, aku juga piringan dulu. Sebentar ya, aku ganti jaringan. Bentar. Masih nge-lag atau oh sorry. Ada tes 1, 2, 3, 4, 5. Kotak ya perasaan sih ya bersih. Oke, kalau di sini aman. Oh, dia tuh emang kenapa ya laptop gue berarti? Oke, nggak apa-apa ya kalau misalnya suaranya di sini, tapi videonya di sini. Nggak apa nggak? Kayak seperti biasa. Gue spotlight diri gue deh. Oke. Sebentar. Nih, co-host. Kalian udah pada tahu nggak hari ini mau belajar apa? Betul, hari ini PM. Tip, gimana cara? Nugget rebus tuh apa teman-teman?
Kalau boleh saya tahu tentang perbandingan. Yeay. Jadi kita mau belajar perbandingan. Nugget rebus makanan musuh Allah. Kenapa nugget rebus? Kenapa? Tapi emang setahu gue nugget kagak direbus sih. Emang nugget direbus ya? Emang itu kosakata dari mana? Dasar kalian udah pada stres ya gara-gara belajar PM. Oke, teman-teman, karena udah 10 menit awal, mau kita mulai aja. Siapin alat tulisnya dan segala halnya. Oke, guys. Sebelum kita mulai belajar hari ini, jangan lupa untuk berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, semoga yang sekarang bisa mengerti bareng-bareng ya kita. Nanti kalau misalnya seperti biasa, kalau misalnya gue kecepatan atau gue kelamaan atau gue salah dalam menghitung, langsung dipotong aja, oke? Oke, kita sekarang mau belajar perbandingan. Perbandingan itu merupakan, suara siapa itu? Aduh, bentar. Oke, sorry. Gue denger suara kucing kelindes, gue kayak... Oke, udah share screen kan ya? Oh, belum. Sorry. Iya, benar. Gue udah... Kemarin kita sudah belajar KPK FPB. Sekarang kita belajar perbandingan. Buat yang... nanti aja ya. Kalian... Oke. Udah kelihatan? Oke, kita mulai. Bismillah. Jadi perbandingan itu ada yang perbandingan namanya senilai dan tak senilai. Perbandingan ini... Cara nge-mute all tuh gimana sih? Nah. Ya. Udah gue mute. Oke, jadi ada yang senilai dan tak senilai. Nah, perbandingan ini, arti dari perbandingan itu tuh sebuah bentuk yang paling sederhana gitu. Jadi, perbandingan itu nanti angka yang dinyatakan dalam bentuk paling sederhana. Jadi itu semua angka yang udah paling mentok gitu. Nah, misal, contoh ya. Contohnya itu. Contoh. Ada angka 20, 15, 35. Misalnya.
Nah, ini kan bentuknya belum sederhana. Kita ubah ke paling sederhana. Jadi, kita ubah nih. Kita semuanya harus kita bagi pakai salah satu angka yang bisa ngebagi semuanya. Misalnya kita bagi 5. Berarti ini dibagi 5, ini dibagi 5, ini dibagi 5. Maka perbandingannya adalah 4 dibanding 3 dibanding 7. Ini adalah bentuk yang paling sederhana. Konsepnya dulu ya, kita belajar. Oke? Bentuk yang paling sederhana. Kalau misalnya gue punya 30 banding 20 banding 10, terus gue bikin perbandingannya menjadi gue bagi 2. Berarti kan 30 bagi 2, 20 bagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya misalnya berarti 15 banding 10 dibanding 5. Apa? Belum. Karena masih bisa dikecilin lagi. Harusnya berarti harus dibagi dengan berapa? Enaknya 5. Bagi 5, ini dibagi 5, ini dibagi 5. Berarti 3 dibanding 2, 3 dibanding 2 dibanding 1. Ini udah paling sederhana. Oke? Nah, caranya masa harus tiap kali kayak FPB KPK gitu, kita turun-turunin. Enggak, guys. Kita tuh caranya langsung aja. Kalau misalnya ada ini, jangan ya. Misalnya ada 30 banding 20 banding 10, kita lihat yang bisa lihat angka terbesar yang bisa bagi ketiganya. Harus ketiganya ya. Kalau cuma salah satu, nggak bisa. Ya, mungkin ini agak bersinggungan sama FPB. Nah, jadi yang harus bisa yang membagi ketiganya. Apa sih kira-kira yang bisa membagi 30, 20, dan 10? Oh, langsung aja kita makin sering lihat angka, kita bagi. Benar, kita bagi aja 10. Maka langsung 3 banding 2 dibanding 1. Hasilnya akan sama. Gitu. Sama kan? Nah, ini adalah konsep dasar dari perbandingan. Kalian bikin yang paling sederhana. Oke? Misal, kalau dalam suatu kasus ada sebuah ada penghapus ada 3 buah. Salah. Penghapusnya 6 buah. Dan pensilnya 3 buah. Berarti dari kedua ini penghapus dibanding dengan pensil sama dengan, kalian tahu? Kalau bahasanya kayak gini. Ayo, ada yang 1 banding 2, ada yang 2 banding 1, ada yang 6 banding 3. Oke. Penghapus banding pensil, kita langsung masukin aja angka aslinya. 6 banding 3. 6 dibanding 3. Tapi kita lihat lagi, apakah dia bentuk paling sederhana 6 banding 3? Enggak. Ya kan? Dia masih bisa dikecilin. Belum sederhana. Maka perbandingannya adalah 2 dibanding 1.
Karena apa? Karena bisa dibagi 3. Gitu. Oke? Kayak gitu, itu adalah konsep perbandingan. Jadi kalian tuh harus ngerti. Dia tuh harus ke paling sederhana baru dia dikatakan perbandingan. Oke. Sampai sini ada yang masih bingung nggak konsep dari perbandingan sendiri itu? Sebelum kita masuk ke materi perbandingan senilai dan tidak senilai. Aman? Oke, kita lanjut. Bentar. Kita kasih warna ungu. Kita masuk ke perbandingan senilai. Dan bentar ya, gua kopiin dulu. Biar kita bisa nge-compare keduanya. Dan perbandingan tak senilai. Nah, apa sih beda kedua ini gitu? Oke, sebelum kita masuk ke sini kita harus ngerti yang namanya variabel. Gue mau jelasin dulu ada Oke. Gini. Misalnya ada variabel 1 sama variabel 2. Ini tuh cuman ada gue cuma jelasin aja ya. Nah, misalnya variabelnya X, ada X1 sama Y1. Sama X2 dan Y2. Oke. Nah, kita masuk ke perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai dari variabel ini, maka X1 dibandingin X2. Bentar. X1 dibandingin X2 sama dengan Y1 dibanding Y2. Kalau tak senilai itu gimana? X1 dibandingin X2 sama dengan, apakah Y1 banding Y2 juga? Bukan. Betul. Karena, kenapa? Gini. Kayak gue terlalu cepat kalau gue langsung ke sini. Perbandingan senilai itu artinya jika X-nya itu naik, maka Y-nya juga naik. Kalau tak senilai, X-nya itu naik, maka Y-nya malah turun. Hal ini yang ngebikin dia tak senilai. Karena ya kalau senilai kan dia naik sama dengan naik. Naik sama dengan naik. Kalau ini naik, dia malah turun. Makanya dia tak senilai. Gitu. Baru kita masuk ke sini. Kalau kita bikin persamaannya, maka X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Dan X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2 per Y1. Kenapa ada yang bingung nggak? Kenapa misalnya ini tuh dibalik? Y2 per Y1. Tuh, ada yang bilang, perbandingan tidak senilai jika salah satu faktornya membesar. Nih, kalau misalnya ada yang nanya, kalau misalnya salah. Kalau misalnya Y-nya naik, apakah X-nya naik? Enggak. X-nya turun. Karena konsepnya adalah salah satu variabelnya naik.
salah satu variabel atau faktornya membesar, maka variabel lain mengecil. Itu ini benar, ini benar, ini benar. Oke, nggak selalu x-nya naik ataupun y-nya yang naik gitu. Kalau misalnya x-nya naik, y-nya naik, kalau misalnya dua-duanya naik, berarti dia gimana? Dia maksudnya ke senilai, teman-teman. Jadi harus ini naik, ini. Nah, ini gue bikin aja di sini. X-nya turun, harus ini y-nya juga turun. Pokoknya dia senilai. Nih, sama, ini sama gitu. Oke? Itu suara anginnya siapa? Nggak tahu gue. Nah, oke. Nah, ini adalah konsep dasar dari perbandingan senilai dan tak senilai. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Oke, kalau misal tadi gue bilang kalau misalnya senilai ini sama dengan ininya nanti sama, ininya sama. Nah, kalau misalnya kalau misalnya tak senilai, berarti x-nya yang ini ke sini, yang ini kali sini, kan? Karena yang variabel 2 dikalikan dengan 2, variabel 1 dikalikan dengan 1. Oke. Itu adalah konsepnya. Gimana kalau misalnya implementasinya dalam soal cerita gitu. Nah, sekarang kita masuk kalau misalnya soal cerita, misalnya ini kasusnya. Yang pertama ada dalam kasus pekerjaan. Karena semakin pekerjanya banyak, naik ya, maka waktunya berkurang. Paham sampai sini ya? Kalau misalnya ada yang nggak paham, langsung di-cut aja. Terus, kalau mesin, yang sebenarnya sama semua sih, cuman beda bahasa aja. Mesin, semakin kecepatannya semakin kencang kan dia semakin tinggi ya, maka hasil waktu yang digunakan waktunya semakin hemat, berkurang juga sama. Kalau waktu tempuh semakin kecepatannya tinggi, maka waktu sampainya lebih waktu tempuh semakin kecepatannya tinggi, dia masuknya ke senilai. Oke. Perbandingan terbalik banyak di rumus fisika ya, Kak? Iya, benar. Kayak misalnya V sama dengan S per T. Itu sering banget nanti bakal kita gunain. Kalau perbandingan senilai gimana? Kalau perbandingan senilai, misalnya takaran. Simple. Semakin gulanya banyak, maka dia akan semakin manis, benar kan? Ini juga bisa di umur. Kalau misalnya umur ibu bertambah,
bertambah, berarti umur anaknya juga bertambah. Ini dalam kasus masih ada ya teman-teman, gitu ya kan? Kalau misalnya hasil apa ya, Mbak? Hasil misalnya dua orang bisa bikin dua orang hasilin 4 kue. Kalau 4 orang bisa hasilin 8 kue. Jadi kayak orangnya orang yang bertambah hasilnya lebih banyak. Bertambah hasilnya semakin bertambah. Oke? Oke, boleh yang mau SS atasnya. So, kayak gini. Lebih enak mana sih layar? Kayaknya tuh kayak tadi. Gitu, teman-teman. Gitu. Jadi intinya adalah ini keduanya sama. Kalau nggak naik atau turun. Kalau ini cuman salah satu, makanya dia dibilang tak senilai. Oh, ini enakan ini layarnya. Oke, nggak apa-apa. Bagus, teman-teman. Oke, dari layar ini nih, dari perbandingan gue coba ulang lagi. Gimana sih? Perbandingan. Pokoknya perbandingan itu menyatakan bentuk yang paling sederhana, gitu. Nah, di sini ada misalnya ada misalnya perbandingan itu harus ketiga angkanya itu harus dibagi dengan angka yang terbesar dengan mendapatkan hasil yang terkecil paling sederhana. Perbandingan itu ada senilai sama tak senilai. Ini bedanya apa? Kalau senilai itu kedua faktornya sama-sama naik, maka dia bilang senilai, nilainya sama. Kalau tak senilai, yang satu naik, yang satu turun. Contoh, pekerjanya banyak, waktunya berkurang. Semakin kencang mesin bekerja, maka waktunya juga akan berkurang. Kak suka kegocek banget kalau udah masuk soal cerita. Makanya kalian coba harus perhatiin banget konsep dasarnya gitu. Tak senilai. Coba misalnya ada pekerja. Kalau misalnya pekerja banyak, berarti waktunya bakal berkurang. Oh, langsung aja berpikir kita harus pakai perbandingan tak senilai. Oke? Kalau misalnya kalau senilai kalian coba pikirin aja dengan takaran. Semakin banyak gula, semakin manis. Berarti dia senilai. Karena semakin meningkat, maka faktor lain juga akan semakin meningkat gitu. Itu artinya senilai. Kalau misalnya tak senilai yang kayak tadi, semakin meningkat faktor ini, bahkan dia menurunkan faktor sebelah, faktor lainnya. Gitu, oke? Oke, kita lanjut ke ada satu hal lagi yang penting sebelum kita lanjut ke latihan soal. Bentar. Mau ngejelasin, kalian ada yang tahu namanya ketiga itu ada bak ini apa? Mau SS dulu boleh. Mau SS? Kalau mau nanya boleh langsung tanya aja ya. Ada SS-nya. Oke, kita berarti yang terakhir ada nama. Ini bukan masalah senilai dan tes nilai ya. Ini ada namanya perbandingan bertingkat. Perbandingan bertingkat. Mungkin di sini ada yang masih
bingung perbandingan bertingkat itu kayak gimana gitu. Oke. Perbandingan bertingkat itu adalah perbandingan dia lebih dari 2 perbandingan. Lebih dari atau sama dengan sih? Oh iya, ya lebih dari dia bener. Pokoknya dia lebih dari 2 perbandingan. 2 variabel sih, 2 variabel perbandingan. Sorry. 2 variabel perbandingan. Jadi lebih enak landscape atau lebih enak potret, teman-teman? Soalnya kalau gue sama aja. Landscape, oke. Ini ya. Nah, ini lebih dari 2 perbandingan. Contoh. Misalnya ada perbandingan A banding B sama dengan 5 dibanding 3. Dan B banding C sama dengan 2 dibanding 3. Kemudian soalnya bilang, A banding C berapa? Wah, kita nggak tahu A banding C berapa kan? Nah, makanya kita pakai perbandingan bertingkat. Gimana caranya bikin tingkatan? Sesuai namanya. Kita bikin dulu ada A banding B banding C. Sama dengan, nggak tahu. Oke, kita lihat. Gini aja. A banding B. Ini kan sama dengan 5 dibanding 3. Nah, kita buat ini tingkatan pertama, tingkatan kedua. B dibanding C sama dengan 2 dibanding 3. Cara nulis tingkatannya harus sama, teman-teman. Kalau misalnya di sini itu kosong, di sini harus kosong. Di sini itu kosong. Di sini ini misalnya love, di sini juga atasnya harus love. Jadi nggak boleh tukar penulisannya. Nah, makanya kita bisa memperoleh nanti. Ini gue garisin aja, bukan arti apa-apa. Kita A banding B banding C sama dengan, gimana caranya? Adalah dengan A dikaliin B, lalu kita kali B dikaliin C, lalu B dikaliin C lagi. Sama halnya dengan yang sampingnya. Ya, ini tuh kita gunain buat yang sampingnya. Dimana kita setarain dengan variabel yang sama. 5 dikali 2, lalu 3 dikali 2, kemudian yang terakhir 3 dikali 3. Gimana? Nulisnya adalah 5 dikali 2 dibanding 3 dikali 2 dibanding 3 dikali 3. Kenapa di sini bukan AB atau B kuadrat atau BC gitu? Karena ini bukan persamaan. Ini adalah metode. Jadi metode perbandingan bertingkat untuk bisa kita cari tingkatan dari keduanya. Makanya ini tetap jadi A banding B banding C. Nah, 5 dikali 2, 10 dibanding 9 dibanding 6 dibanding 9. Ulang, boleh. Jadi, perbandingan bertingkat ini untuk 2 variabel perbandingan. Jadi, ada lebih dari 2 variabel. Di sini ada variabel A, variabel B, dan variabel C. Oke? Nah, gimana untuk kita cari 2 variabel yang nggak ada hubungannya di soal?
di persamaan yang dikasih tahu. Caranya adalah perbandingan bertingkat. Gimana cara bikin tingkatannya? Kita bikin aja lantai 1 dan lantai 2. Nih. Nah, kita bikin A banding B sekian. B banding C sekian. Nulisnya itu caranya harus pakai tingkatan. Tingkat 1 kosongnya di sini, berarti lanjut B-nya di sini. Nanti kalau misalnya ada lagi tingkatan yang ketiga, berarti di sini C di sini gitu. D gitu misalnya. Itu tingkatan yang ketiga. Karena ini tingkatan yang kedua, maka kita sejajarin variabel yang sama. A ini kan cuma 1, maka dia sendiri, bawahnya kosong. Maka di sini juga untuk angka dari perbandingannya juga kosong. Nah, ini kan B ini kan ada kedua kedua persamaan ini kan punya B. Maka B ini disetarakan. Dan begitu juga dengan nilai perbandingannya disetarakan. Sedangkan kemudian ini ada C di persamaan ini. Maka kita tulis lagi C-nya. Tapi di tingkatan yang pertama ini nggak ada C. Maka di sini jika di sini love atau kosong, di sini juga ditulis kosong. Caranya adalah untuk bikin tingkatannya kita samain dengan salah satu faktor yang bisa faktor yang menyamakan ketiganya. Di mana 5 dikali ini dikali ini, sama ini dikali ini. 5 dikali 2 dapetnya 10, 3 dikaliin 2 dapetnya 6, dan 3 dikaliin 3 dapatnya 9. Gitu, teman-teman. Paham? Kenapa kosong? Ya, karena nggak ada perbandingan. Karena di sini dia nggak menyebutkan A. Gitu, oke? Coret petir. Nah, bisa sih coret kayak tek-tek-tek-tek gitu. Boleh, boleh. Misal di sini ada A banding B, terus dikasih taunya B banding C, C banding D, D banding E gitu. Nah, berarti tingkatannya, kalau ini ada 5 tingkat kan. Nanti gue hapus aja ya. Berarti di sini A banding B, B banding C, C banding D, D banding E. Gitu. Jadi di sini ada tingkatan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Gitu. Cuman untuk ini tuh jarang banget sih. Jadi kayak ini kali ini, kali ini, kali ini. Nanti ini kali ini gitu lah. Ini jarang banget kok buat SMA, nggak akan keluar. Paling maksimal 2 tingkat atau 3 tingkat. Oke. Cara mendelete gimana? Oke. Paham ya? Nah, ini adalah perbandingan bertingkat. Sehingga untuk menjawab pertanyaan A banding C berapa adalah, siapa yang tahu? A banding C. A dibanding C. Berarti kita lihat 10 dibanding 9. Maka A banding C sama dengan 10 dibanding 9. Paham? Pinggir lurus gitu. Benar. Pinggir lurus gitu. Oke? Nah, kalau ini udah paham, senilai dan tak senilai udah paham, kita bisa masuk ke kasus pertanyaan soal gitu. Nah, untuk kasus-kasus ini, gue mau ngasih kalian tips untuk menghafal. Nggak menghafal sih, ini sebuah metode buat dikerjain. Misalnya di soal cerita, untuk kita bisa cari nilai yang ditanya, kita bisa menggunakan perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui. Kalau atasnya perbandingan, bawahnya harus perbandingan juga. Dikali nilai yang diketahui. Contoh. Tadi, misalnya, nih. Kita pakai dia. Oops.
Maka dari soal ini ditanya misalnya oh enggak deh, oh gini gini jadi nggak jadi, sorry gue bikin baru aja. Misalnya ada pensil 30 buah. Terus di sini ada perbandingan pensil dibanding pulpen sama dengan 5:2 misalnya. Lalu pulpen berapa, nggak boleh disebut, berapa buah? Kan berarti kita ditanya nilai yang ditanya. Maka untuk menjawab soal ini, nilai yang ditanya, maka jumlah pulpen sama dengan perbandingan yang ditanya. Yang ditanya itu pulpen, maka perbandingannya 2. Kita taruh 2. Perbandingan yang diketahui itu adalah pensil. Yang diketahui itu adalah pensil. Maka kita pakai perbandingannya pensil. Kita sama dengan 2/3 dikaliin nilainya yang diketahui, nilai pensil. Sama dengan 30. Sama dengan, kita coret, 10. Sama dengan 20. Soal gue salah gitu nggak sih? Oh, kok 3 sih? Salah. Kenapa 3? 5, teman-teman. 3 lagi. Maaf. Ini 6. Sama dengan 12. Oke? 5. Jadi ini untuk rumus yang dikasih tahu. Sorry. Oke, habis itu misalnya ada 3 nih. Gue kasih lagi, ada misalnya ada apel banding mangga banding jeruk. Ini itu sama dengan 3:4:5. Kemudian diketahui misalnya jumlah apel sama dengan 5 buah. Maka mangga plus jeruk, mangga aja deh. Mangga berapa? Ada yang bisa jawab? Dari soal ini, misal kita pakai lagi nilai yang ditanya. Oke, kita masukin nilai yang ditanya adalah mangga, jumlah mangga. Oke, jumlah mangga. Perbandingan yang ditanya, mangga itu 4, maka 4. Perbandingan yang diketahui, apel 3. 4 kali 3. Nilai yang diketahui apel kan 5 kali 5. Sama dengan 20/3. Oke, ya cuma kalau logikanya mana ada mangga 20/3 ya. Gitu. 20/3 buah. Jangan lupa harus tambahin keterangannya buah. Penyebutnya bukan jumlah dari si perbandingan. Enggak. Penyebutnya itu adalah karena itu yang dikasih tahu 1. Kenapa dijumlahin? Enggak dijumlahin. Oke. Oke, ini udah aman, teman-teman, kalau cara kayak konsepnya dulu kayak gini. Kalau udah, kita latihan soal.
Kalau emang ada yang mau butuh ulang, karena konsep yang ini tuh harus dipahamin banget gitu. Oke. Patricia boleh mau nanya? Kak, kalau ini kan soalnya yang masih biasa ya. Kalau Mm-mm. di soal UTBK tuh aku ngelihatnya semisal 3 buah itu kan kita anggap Y dan sebagai macamnya. Nah, aku pernah nemu soal yang sekiranya seperti ini juga, tapi Mm-mm. hasilnya tuh bentuknya akar. Itu gimana ya? Wah, bentuknya akar. Mungkin angkanya kurang bagus kali ya, atau gimana? Aku belum kebayang tuh kenapa tiba-tiba hasil akar. Mungkin karena ada keterangan lain dari soalnya. Oh, iya juga sih. Tapi kalau semisal ini soal isian apa ya di UTBK nanti. Nah, buat perbandingan ininya, itu kan kita katanya nulis angka-angkanya saja. Nah, kalau yang semisal 20/3 ini, kita nulisnya gimana ya? Eh, Terusnya 20/3 aja. Kalau emang nggak boleh per, kita bikin koma. Karena dia bukan sebuah bilangan, sebuah bentuk yang bisa dibulatin gitu. Karena dia harus koma aja. Bukan kayak orang atau apa. Karena ya sebenarnya untuk buah ya bisa kalau dia 20/3 buah gitu. Bentuknya dalam koma. Berapa itu? 6,6 ya. Gitu. Terjawab nggak? Iya, kejawab udah, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Gitu. Perbandingan jeruk kan nggak dipakai buat yang diketahui, enggak. Kan dia nggak nanya jeruk. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Oke, siapin mental kalian. Oke, kita masuk ke latihan soal. Bismillah. Untuk menempuh jarak 60 km, jaraknya sekian, sebuah mobil membutuhkan bensin 5 liter. Jika mobil menghasilkan 40 liter, jaraknya berapa? Nah, udah. Ini ada gampang dong, teman-teman. Kayak tadi yang udah dijelasin, kita bikin aja. Ada liter, ada jarak nih. Ini enak banget sih. Bentar. Misalnya liter, jarak. Nah, 5 liter, jaraknya 6. Kalau 40 liter, jaraknya berapa? Berarti apa? Perbandingan senilai. Bener nggak perbandingan senilai? Senilai. Oke, kenapa senilai? Karena sini aja. Senilai. Karena semakin jaraknya tinggi, butuh bensin yang banyak. Sama-sama menjadi tinggi. Oke, makanya kita masukin senilai. Berarti 5/40 sama dengan 60/X. Berarti 5X sama dengan, kalau gue bikin, kan udah pada hafal nih. Kalau misal ini 1/8. Pada paham kan ya? 1 kenapa dicoret? Nah, X sama dengan 6 kali 8, 480. Jawabannya 48 km. Oke. Gue mau nanya nih sama kalian. 5/40 sama dengan 60/X. Apakah ini boleh dicoret? Benar? Salah. Ayo, ada yang benar, ada yang salah. Nggak boleh ya teman-teman, karena ini akan menjadi silang. Kecuali 5/40 kali 60/X. Ini boleh. Oke? Jadi jangan sampai kalian ketuker.
Oke, kita lanjut soal kedua. Nih. Suatu proyek harus selesai selama 30 hari dengan pekerjaan sebanyak 15 orang. Bentar. Proyeknya itu 30 hari 15 orang. Setelah 6 hari pekerjaan, proyek tersebut dihentikan selama 4 hari. Oke, kita baca satu per satu. Asas yang pertama boleh. Nih, gini. Oke. Setelah 6 hari, berarti 30 hari. Setelah 6 hari, dia menjadi sisanya ada 24 hari. Pekerjanya masih tetap 15 orang. Terus dihentikan selama 4 hari. Aduh, gue gak enak banget nulisnya. Sorry, gue tulis ulang deh. Bisa ya. Dia kerja 30 hari nih. Terus udah nih, 6 hari udah jalan 24, sisanya 24 hari awal. Setelah 20 dihentikan selama 4 hari. Dihentikan berarti dia berhenti lagi 4 hari. Nah, di dalam 24 hari ini dia masih 15 orang. Setelah dia diberhentikan proyeknya diberhentikan 4 hari, berarti kan sisanya 20 hari. Dia nanya kemampuan bekerja sama gitu. Agar proyek selesai tepat waktu, tepat dalam 30 hari, tepat waktu, pekerja tambahan yang diperlukan. Kita cari dulu. Kalau dia kerjanya sisa 20 hari, dia butuh berapa orang? Ini. Bikin tabel aja biar gampang. Oke. Ya. Gini aja, guys. Nah, terus oke. Berarti yang kita bandingin itu adalah dia sama dia. Oke. Berarti kalau misalnya harinya sama, pokoknya pekerjaannya sama, pekerjanya bertambah, maka harinya berkurang. Maka ini merupakan perbandingan tak senilai. Sehingga gimana caranya adalah 24 per 20 sama dengan X per 15. Kita tuker. Dibalik. Kan? Nah, ini dibalik. Berarti kita coret aja. Bagi 5, 3, bagi 5, 4. Oke, 24 dikali, ya ini bisa dibagi 4 nih. 6. Maka pekerjanya itu X-nya sama dengan 18 orang. Karena dia mintanya itu adalah pekerja tambahan, maka bentar, gue hapus dulu ini. Tambahan, maka 18 orang kurangin 15 orang sama dengan 3 orang. Oke. Kenapa 30-nya nggak dipakai? Kenapa 30 nggak dipakai? Gini, kenapa gue nggak pakai tabel juga? Karena biar kayak kita ngelihat alurnya gitu. Kalau dia diam. Oke.
kalau dia 30 hari, nih, dia tuh harus selesai selama 30 hari dengan 15 orang. Pokoknya dia menargetkan selesai 30 hari gitu. 30 hari. Kerjaannya tuh udah berjalan selama 6 hari. Kerjaannya udah jalan selama 6 hari. Berarti sisanya ada 24 hari. Ternyata berhenti. Si 30 hari ini juga masih 15 orang ya. Dia udah kerja selama 6 hari dengan sisanya 24 hari dan masih ada 15 orang. Dia berhenti 4 hari. Dimana kan dalam 4 hari ini pekerjaannya jadi kayak nggak ada gitu. Pekerjaannya jadi menambah gitu. Karena harinya berkurang, kan? Hari berkurang, pekerjanya nambah. Nah, berarti dengan waktu pekerjaan. Berarti dengan waktu 20 hari, berarti dengan waktu 20 hari ini, dia butuh berapa orang buat ngegantiin si 4 hari ini, gitu. Paham nggak sampai sini? Kenapa hari per hari bukan hari per orang? Wait, bentar gue baca. Hari per hari. Bukan orang per orang. Bukan hari per orang. Oh, kalau hari per orang juga boleh sih. Sama aja. Hari per orang sama dengan hari per orang. Jadi dia mau nanya, Rais, kan boleh? Oke. Gitu. Jadi penjelasannya tuh gue ngejelasinnya bukan pakai tabel atau pakai apa, pakai alur, soalnya biar kalian yang belum mengerti gimana sih alurnya nih 6 hari udah kerja terus berhenti gitu. Makanya gue bilang di sini adalah ketika dia harinya berkurang, maka pekerjaannya kan nggak mungkin berkurang dong. Harinya berkurang, berarti pekerjaannya tetap sama aja. Nah, gimana cara mencari pekerjaan yang hilang itu dengan 4 hari ini gitu penggantinya. Makanya sisa waktunya 20 hari, dia butuh berapa orang nih buat targetnya tetap sama gitu. Karena kalau misalnya 20 hari dalam yang ngerjain tetap 15 orang, si 4 hari ini kan harusnya ada output pekerjaan di sini. Nggak ada, berarti dia nggak akan selesai pekerjaannya gitu. Makanya berarti liburnya itu digabung ya. Liburnya itu nggak digabung karena dia sudah bekerja selama 6 hari dengan orangnya tetap 15 dan dia libur 4 hari, berarti jumlah orangnya jadinya berapa biar pekerjaannya sama gitu. Oke? Jadi ini coba kalian pahamin lagi logiknya gitu. Karena misalnya harinya ini makin berkurang, berarti orangnya harus makin banyak biar pekerjaannya tetap selesai gitu. Oke, makanya ini jadi kasusnya tak senilai. Caranya adalah hari per hari. Boleh kalau tadi bilang hari per orang misalnya. Oke, 24 per 15 sama dengan X per 20. Sama aja kan? Nanti dikalinya. 4, 3, 6. Berapa sih? 8. Sama ya. Ada soal yang kosongnya kalau mau nanti gue kirim. Oke, jadi X-nya itu adalah 18 orang, teman-teman. Oke. Itu 18 orang. Sehingga yang ditanya tuh bukan jumlah orangnya, yang ditanya itu pekerja tambahannya. Pekerja tambahannya itu adalah 18 orang yang dibutuhin. Oke, gue taruh. Dibutuhin
jatuhin. Ya, kalau 15 orang ini tersedia. Berarti ini adalah tambahan. Gitu. Paham? Ada yang masih nggak paham? Oke. Kalau lanjut, kita lanjut. Oke. Kemudian ada soal lagi. Bentar, aku mau ganti jaringan. Wait ya guys. Oke. Kemudian adalah waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata adalah 1 menit. Oke, kita tulis 300 kata adalah 1 menit. Ingat, dia outputnya minta jam. Berarti 1 menit. Ini tuh 6. Iya, benar. Oke. Untuk bisa ya udah 1 menit. Berarti kalau misalnya 1 jam, kalau misalnya itu 1 jam, berarti ini 300 kali 60. Maka sama dengan 18 kata per jam. Paham? Sampai sini. Ini adalah poin nomor 1-nya dulu. Jadi kita tuh kalau ngerjain matematika gini, harus setiap kata tuh kita harus mengertiin dulu. Oke? 18 per jam. Sedangkan untuk membaca 1 buah buku, 1 buah buku membutuhkan waktu 4 jam. Oke, 1 buah buku 4 jam. Dengan kecepatan membaca yaitu 400 kata per menit. 100 kata. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca cerita yang sama adalah 400 kata per menit. Berarti 1 buah buku. Berarti kalau misalnya dia 4 jam, berarti kan 4 dikali ini 1800. Biasanya dia 1 buah buku itu adalah 1 buah buku 18.000 kata. Sama dengan 72.000 kata per jam. Oke, sekarang dia minta untuk membaca dengan kecepatan ini. Berarti perbandingannya 400 kata itu sama dengan 60-nya itu adalah 1 jam dikaliin 6. Gimana ya? Ya gitu ya pokoknya. Paham kan ya? 400 kata 400 kata per sama dengan 1 jam. 400 kata per jam. Maka per 1 jam, maka untuk membaca 7.200 kata, 7.200 kata, dia butuh berapa jam? Oke? Paham nggak sampai sini? 400 kecepatannya tuh 400 kata per menit.
Nah, 400 kata ini 400 kata dalam satuan jam itu nanti sama dengan 7.200 kata. 400 kata per menit. Jadi dia ini kecepatannya dia. Kalau kita jadiin per 1 jam, hmm, 7.200. Gani, boleh nanya. Gani, 72.000. Sorry. Jadi tuh gini, 18.000 kata itu per jam. Nah, satu buah buku itu dia ngebacanya 4 jam kan. Butuh 4 jam ini, dia satu buku ini dapat 72.000 kata. 72.000 kata ini berapa jam nih untuk dia nyelesain dengan kecepatan 400 kata per menit. Karena kita mau nanti kita ubah ke karena ubahnya ke jam, maka kita jadiin per jam dulu gitu. Nah, makanya kita coret. Berapa ini? Satu jam ini kan 60 menit. Oke, udah gue tulisnya per 60 menit deh. Nih, per 60 menit. Ya udah, gini. Per 60 menit. Ya udah. Oke. Ya udah gini deh. 400 kali 60 sama dengan 24. Bentar. Oh iya, 2004 kata per menit. Nih. Oke. Kata per jam. Sorry. Per jam 400. Berarti di sini jadinya 2.400 kata per gini. Oke, benar. Per 1 jam. Nah, 24.000. Maka X-nya sama dengan kita coret ribunya. 72 dibagiin 24 sama dengan 3 jam. Tadi itu sebenarnya kalau misalnya ini menit, nanti kita konversi ke jam. Cuman benar juga tadi ada yang bilang dikaliin langsung. Jadi sama dengan 3 jam. Paham sampai sini? Jadi dia pokoknya 300 kata itu 300 kata per menit itu berapa jam? Misalnya kita mau cari karena outputnya adalah jam. Ya udah, berarti dia adalah 18.000 kata per 1 jamnya. Satu buah buku itu dia bisa ngabisin 4 jam. Maka satu buah buku dengan kecepatan 300 kata per menit, maka dia bisa dapat buku tersebut adalah 72.000 kata per jam. Per berapa jam gitu. Nah, makanya kita bikin perbandingan. Kalau misalnya si siapa nih dia? Si Santi ini kecepatan bacanya 400 kata per menit, berarti dia habisin buku ini berapa jam? Oke, 400 kata per menit ini 400 kata per menit ini dikali 60 sama Syarifah Najwa boleh di mute. Oke, terima kasih. Nah, 24.000 kata per jam. Maka ya kita sama ini 24.000 kata per jam. Sama dengan satu buku itu 72.000 kata, tapi nggak tahu berapa jam. Makanya adalah 3 jam outputnya. Gitu. Sampai sini ada yang masih mau ditanyain lagi atau minta diulang atau gimana? Boleh diulang. Maaf ya teman-teman, nggak apa-apa ya. Teman-teman biar yang lainnya itu sama-sama belajar.
Kita ulang lagi. Eh, Daniela boleh nanya dulu? Kak, aku mau nanya. Ya. Aku masih bingung untuk uh, in X XY-nya itu loh, Kak. Aku kan kayak soal yang pertama, yang kedua itu aku ngerti. Terus ini aku juga ada ngerti sebenarnya, cuma aku masih bingung kayak 2.400 nih taruh di mana? 24.000 nih taruh di mana? 7.200 itu tuh aku masih bingung gitu loh, Kak. Cara peletakannya di mana? Dia nih X1 apa X2 kayak gitu sih, Kak. Oh, oke. Oke, gini. Sebelumnya gini, gue mau ngajarin ke kalian. Apakah A sama dengan B? Terus A sama dengan B itu A sama dengan B apa sih gue? C sama dengan D. Kalau kita bikin perbanding gini, enggak deh. Sorry. Salah, di sini ada X1 sama dengan Y1. X2 sama dengan Y2. Dalam bikin kayak gini tuh kita punya dua cara. Ada yang biasanya bikin X1 per X2 sama dengan Y1 per Y2. Ini benar, ada yang bikin X1 per Y1 sama dengan X2 per Y2. Ini juga benar. Kenapa benar? Karena yang nggak boleh itu, karena ini adalah senilai gitu. Jadi kalau kita samain, kalau misalnya kayak gini, kalau pakai yang satu ini ya, kita yang pakai yang satu ini sama ini tuh boleh dicoret sama ini. X1 boleh dicoret sama X2. X1 juga boleh dicoret sama Y2, sama Y1. Sama halnya dengan ini. X1 boleh juga dicoret sama Y1, sama kan? Atau juga X1 boleh dicoret sama X2. Sebenarnya dua hal ini tuh boleh. Yang nggak boleh itu gini. Gini tuh kalau bisa bikinnya kayak gini itu boleh, atau bikinnya kayak gini sama gini juga boleh. Yang nggak boleh itu bikinnya adalah gini sama gini, karena ini masuknya perbandingan tak senilai, jadi udah beda lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau mau bikinnya X1 sama dengan Y1 per X2, X1 per X2 sama dengan Y1 per 2 di baris gini boleh letakinnya. Kalau kalian mau bikinnya itu secara vertikal, secara gini, X1 secara X1 per X2 sama dengan Y1 per 2 sama dengan Y1 per Y2 itu boleh. Sorry, tadi gue kebalik. Atau X1 sama dengan Y1 sama dengan ini gitu. Kalau ini kan sama dengan ini. Kalau yang gini sama dengan kebalik lagi. Maaf. X1 per X gini sama dengan gini, gini sama dengan gini, atau gini sama dengan gini, gitu. Gimana? Paham nggak? Ya itu dia boleh dua-duanya, karena boleh senilainya atas bawah, atau boleh kanan kiri. Oh iya benar, pakai laser. Gini ya. Gitu. Yang nggak boleh itu adalah ini dikaliin ini. Cara cepat kalau lo cari Y2, berarti apa? X1 kali Y1 di X2 dikali Y1 per ini. Kalau ditanyanya ini per ini. Gitu. Kenapa ini perbandingan tak senilai? Ini karena karena tadi ada nanya cara meletakinnya gitu. Paham nggak sampai sini? Atau kalau kurang paham boleh tanya lagi. Edis boleh? Edis? Halo Kak, Iya, jadi halo. aku mau tanya, yang itu kan boleh ini nggak di zoom in dikit? Iya, nah kan itu waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata itu 1 menit, sedangkan untuk membaca satu buah buku dibutuhkan waktu 4 jam dengan kecepatan 400 kata per menit.
Berarti itu kan 400 kata per menit itu kan dikali 60 kan biar dapat 1 jam. 400 kata, iya betul, biar dia dapatnya 1 jam. Nanti hasilnya itu 24.000 gitu kan, Kak? Nah, Ya. jadi kalau dikali 4 jam itu kan 96.000 bukannya ya, Kak ya? Enggak, satu buah buku itu habis dalam 4 jam. Ini tuh masih kalimat yang ini. Jadi kalau misalnya masih menggunakan kecepatan 300 kata per menit. Dia bisa ngabisin waktu buku 4 jam gitu. Oh gitu. Oh iya, pantas tadi kayak ada yang salah. Gitu. Mungkin Oke, ada terima pembacaan di sini. Jadi Oke, ini tuh terima masih kasih. kecepatan yang sama nih, teman-teman. Iya, sama-sama. Iya, makasih ya, Kak. Sama. Kalau masih bingung perbandingan tak senilai. Cara tahu senilai nggak senilai gimana kalau tidak nyimak? Nanti kita review ya kalau udah selesai. Intinya kalau tidak senilai itu, misalnya yang variabelnya yang kirinya itu naik, yang satunya naik, maka yang satu turun kayak gini, pekerja gitu. Yang satu kalau misalnya pekerjanya, kalau misalnya harinya berkurang, maka untuk mencapai pekerjaan yang sama orangnya harus naik. Maka di sini orang tambahan yang dibutuhin gitu. Nanti kita review sama-sama. Oke, yang ini gimana? Masih ada yang mau nanya lagi? Ya, gak usah dibuat per menit juga bisa sih sebenarnya. Cuman karena nanti outputnya 1 jam, langsung aja kita kaliin kali jam. Itu coba dicerna lagi karena waktunya masih banyak juga dan kita udah bahas 3 soal. Dicerna lagi untuk ini. Jadi tuh si 300. Mun boleh? Halo Kak, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran? Aku mau tanya, itu kan yang 72.000 itu 4 jam kan Kak? Iya, betul ya? Enggak, 72.000 itu Kenapa kata oh, kita nyari 72.000 itu 72.000 kata? 72.000 itu dalam kecepatan 400 kata, dia bisa habis dalam berapa jam? Oh, berarti bukan 72.000 kata itu bukan 4 jam ya? Enggak, gitu. Yang pokoknya satu buku itu habis 4 jam dengan kecepatan 300 kata per menit. Oh, oke Kak, makasih. Sama-sama. Boleh, Fikri? Halo Kak, kedengeran? Kedengeran? Mau tanya, tadi kan di awal itu bahwa 300 kecepatan 300 kata per menit itu dia bisa menghasilkan satu buku, baca satu buku dalam 4 jam kan? Nah, berarti outputnya ini simpelnya itu bahwa 4 jam ini membutuhkan bahwa dalam satu buku ini ada 72.000 kata dong. Iya, bener. Ya, Makanya berarti step awal simpelnya, kita cari tahu satu buku ini ada berapa kata gitu. nah berarti simpelnya karena si Rina atau si Rina ini membaca buku dengan kecepatan 400 per kata, nah dalam intinya kalau dikaliin 1 jam itu 24.000 kan. Berarti tinggal dibagi aja simpelnya kan. Iya, simpelnya kayak gitu. Cuman Dibagi kita sama. Oke. cuman kalau nanti ini isian harus kayak dari ini itu kita harus tahu dulu jumlah katanya emang ada berapa gitu. Simpelnya emang kayak gitu ya. Ya, makasih. Sama-sama. Cara tahu 72 per 24. Karena kita nyari ini. X ini sama dengan mungkin gue agak kecepatan bagi yang ini berarti 24x sama dengan 72 kaliin 1.
X-nya sama dengan 72/24 sama dengan 3 jam. Gitu. Gimana? Dimengerti? Oke, sama-sama. 72.000 kata yang dibaca selama 4 jam. Enggak gini. Oke, gue ulang lagi teman-teman. Waktu mungkin di sini ada titik ini deh bikin salah. Waktu yang dibutuhkan untuk membaca 300 kata itu adalah 1 menit. 300 kata 300 kata itu 1 menit. Satu buku itu 4 jam. Satu buah buku membutuhkan waktu 4 jam. Oke, dengan kalau misalnya 400 kalau misalnya dia 400 kata, dia butuh berapa menit? Gini, sebenarnya kan kayak gini bisa. Cuman kan kita nggak tahu satu buku itu ada berapa kata. Makanya dia ngasih keterangan. Makanya dia ngasih keterangan satu buku itu satu buku sama dengan 4 jam. Makanya gue pakai laser aja. 4 jam. Maka 4 dikali dalam 300 kata 1 menit ini kan dapat 18.000 kata per jamnya. 4 jam dikali 18.000 kata. Maka dalam 4 jam dengan kecepatannya 300 kata per menit atau dia dapat 72.000 kata. Makanya kita bisa bikin perbandingannya. 24.000 kata per jam 24.000 kata per jam yang dia bilang dengan 400 kata per menit dengan kecepatan segini dan dia membutuhkan 72.000 kata, dia butuh berapa jam? Gitu. Coba. Oke. Dengan dia dengan 24.000 kata per jam. Ini kan kemampuan dia tuh adalah 24.000 kata per jam. Untuk dia ngebaca satu buku yang isinya 72.000 kata, dia butuh berapa jam? Oh ya udah, kita bikin aja kayak gini perbandingannya. Hanya kita coret gitu. Jadi hasilnya X-nya sama dia butuh 3 jam dengan kecepatan segini dia bisa ngabisin satu buku yang ada 72.000 kata. Gitu. Ya benar karena titik komanya mungkin. Oke. Oke. Kita lanjut soal atau kita masih diskusi ini? Gak apa-apa kalau masih diskusi. Mau SS boleh. Semainah boleh. Kenapa Semainah? Jadi ini tuh suaranya nggak kelihatan, nggak kedengeran. Ini tuh perbandingan tak senilai. Ini perbandingan senilai. Makasih Kak. Ya, karena dia dengan kecepatan yang sama dia butuh waktu berapa jam gitu. Oke, lanjut. Ntar gue mau baca Selgi. Komennya. Kayak ini perbandingan nggak sih, harusnya hasilnya itu lebih dari 4 jam, maka kan kecepatan membacanya 300 kata per menit. Kata yang dia baca itu lebih sedikit dari orang yang bisa baca 400 menit.
Jadi nanti seorang baca dengan gimana? Sorry, bentar gue baca dulu. Kayak ini perbandingan berbaliknya nggak sih? Harusnya hasilnya itu lebih dari 4 jam. Kan kecepatan membacanya. Enggak, kecepatan membaca yang ditanya itu, Santi ini punya kecepatan membacanya 400 kata per menit. Bukan Santi ini punya kecepatan baca 300 kata per menit. Gitu. Ini kayak ada orang, misalnya ada sebuah orang punya kecepatan membaca katanya segitu. Nah, kalau misalnya Santi yang punya kecepatan membacanya 3-4 jam, 400 kata per menit, dibandingkan dengan orang lain yang punya kecepatan kata 300 kata, kecepatan membaca 300 kata, dia butuh waktu berapa lama gitu. Menghabiskan waktu lebih lama untuk membaca buku yang gitu. Nah. Jadi tuh gini, gue ulang lagi ya. Si Santi ini punya kecepatannya 400 kata per menit. Ini si Santi nih. Gimana dia bisa ngehabisin satu buku? Dia ngehabisin satu buku dengan orang lain yang punya kecepatan katanya segini, dengan kecepatan segini, gitu. Sorry, gimana ya? 300 kata, 300. Jadi yang ditanyain yang kecepatan bacanya. Iya, benar. Gitu. Yang ditanya tuh si dia nih. Si dia 400 kata berapa? Kan kalau misalnya dia 300 kata per menit, dia berarti bisa ngabisin bukunya 4 jam. Berarti satu buku itu 72.000 kata. Nah, kalau orang si Santi punya kecepatan 400 kata, dia mau ngabisin buku yang jumlah katanya sama, dia butuh waktu berapa jam? Itu. Lanjut. Kita lanjut. Nah. Oke. Ini. Budi membuat proyek dalam waktu 60 hari. Budi 60 hari. Terus Doni 90 hari. Jika mereka kerja bersamaan, nih yang kemarin belajar dengerin PM pasti mengerti dengan cepat. Ini gitu. Proyeknya mendapatkan dalam waktu berapa gitu. Ini tuh ada rumus, teman-teman. Rumusnya adalah karena dia bersamaan, rumusnya itu adalah 1/T sama dengan 1/T1 ditambah 1/T2 dan lain-lain. T ini adalah waktu. T1 misalnya waktu orang 1, kalau T2 ini waktu orang 2 gitu. Orang 1 Doni, berarti kan T1 sama dengan 60. T2 sama dengan 90. Dengan rumus ini, dengan rumus pekerjaan yang bersama, 1/T sama dengan 1/60 ditambah 1/90. Kenapa bisa kayak gini ya? Karena dia bekerja bersama-sama. Prinsipnya kalau dia bekerja sama-sama, berarti kan dia KPK dari 60 dan 90. Maka di sini kita bisa kita sederhanakan lagi. 1/T sama dengan KPK-nya. 60 kali 9, 5.400. Nah, berarti 5.400 dibagiin 60 sama dengan 90 ditambahin 60 sama 1/T sama dengan
150 ditambahin 5.400. Kita coret sama dengan 1/T sama dengan 1/36. Karena yang ditanya adalah waktu, maka T sama dengan 36 hari. Selesai. Kak, kenapa nggak pakai yang 180 langsung? 180 yang mana ya? Ulang, oke. Jadi gini, kalau misalnya ada bekerja bersama-sama, dia punya rumusnya kayak gini. Rumus ini didasari karena KPK. Rumus ini didasari karena KPK. Karena dia kalau bersama-sama, kelipatannya itu, kelipatan dia mengerjakan pekerjaan yang sama itu adalah adalah yang terbesarnya, maka KPK dari 60 dan 90 sama dengan 5.400 kan. Kalau pakai 180 tuh gimana sih, guys? Oh, ya. 180 tuh gak ngerti kenapa 180 gue. Ini sama kok. Gak apa-apa kalau pakai poin faktor. Oh iya. Nyamain penyebutnya. 1 per berapa tuh berarti? 30 ditambahin 1 per gini ya? Gitu. Iya, oke. Kalau kalian mengerti yang 180. Kan sama-sama bisa dibagi 180. Oh, boleh. Oh ya, KPK yang gue maksud di sini ya hasil kali aja semuanya. Tapi kalau disederhanain juga boleh. Oke, benar. Kalau misalnya ya 180 dibagiin gini ya berarti. 1 per 6 tambahin 1 per 9. Gitu. Gimana sih? Nggak paham gue 180. Iya. Kalau ada yang ngerti yang pakai 180, mungkin gue nggak ngerti maksudnya aja. Itu pakai KPK-nya, Kak. KPK-nya, KPK gue hitung dulu deh. 10, 6, 9, 3, 2, 3, 6, 9 kaliin 20. Oh iya benar, 180. Yep. Iya, gue tadi, soalnya kasusnya KPK itu, sebenarnya kalau misalnya pekerjaan sama-sama ini langsung kalian kaliin juga boleh sih. Sama dengan 3 per 180 ditambahin 2 per 180 sama dengan 5 per 80. 1 per 36. Hasilnya sama. Yay. Kalian keren menemukan cara. Soalnya gue kebiasaan kalau misalnya KPK gue langsung kaliin aja. Yang kayak gitu-gitu guys. Oke? Paham? Gimana? Oke, kita ada yang mau minta ulang atau kita lanjut soal yang terakhir? Cepet juga ya perbandingan. Oke, lanjut. Ini. Saat ini perbandingan usia adik dan kakak adalah 3:5. Awal boleh di-mute? Makasih. Nah, nyari KPK yang tadi, gini. KPK-nya kayak gini. Kalau kalian bisa membaca ini. Nggak apa-apa, Wak. Oke, kita lanjut ya. Adik banding kakak sama dengan 3:5. Kakak dan ibu 1:3. Jumlah usia mereka saat ini adalah 56. Adik tambah kakak tambah ibu sama dengan 56. Oke?
Jawablah pertanyaan berikut. Kakak lahir, adik lahir. Oke. Nah, dari soal ini, wih Patricia, mantep. Kita bikin dulu perbandingannya. Karena dia lebih dari dua variabel, lebih dari dua perbandingan, variabel, maka perbandingan bertingkat. Kita harus setarain dulu A, B, C-nya, A, K, I-nya. Maka gini, A banding K banding A banding K sama dengan 3 dibanding 5. Kalau K dibanding I sama dengan 1. Mungkin tadi yang belum masuk pas di materi ini, boleh nanti diulang aja reportnya. Oke, 1 dibanding 3. Nah, berarti A banding K banding I sama dengan 3 kali 1, 3, 5 kali 1, 5, 5 kali 3, 15. Oke, A banding I, karena dia belum sederhanain lagi. Sama dengan, oh nggak bisa, karena 5, sorry. Oke, A banding K banding I sama dengan 3 banding 5 banding 15. Nggak bisa disederhanain lagi ya teman-teman, karena sudah habis. Kalau misalnya kita bagi 3, 1, ini berapa? Kalau misalnya kita bagi 5, 3, 1, ini berapa? Jadi nggak bisa disederhanain lagi. Ini udah paling maksimalnya. Oke, kakak lahir saat ibu berusia. Berarti saat kakak lahir, berarti kan dia 1 ya, anggap ya. Maka kalau misalnya dia 1, saat ibu berusianya. Nah, berarti kakak lahir saat ibu berusia, kakaknya itu kan 5. Lahirnya 5 banding 15. Kalau kakaknya 1 berarti kakaknya bentar, kok jadi gue yang bingung. Oh iya. Nah, kalau misalnya kita kalau misalnya dia 5 kakak 5 per 0, maka ibunya itu lahirnya ibu usianya 15 per enggak, iya bener. Sorry. Berarti kalau misalnya kakaknya umurnya 0, ibunya umurnya 3. Kakaknya 1 ya kalau lahir. Anggapnya 1. Saat ibu berusia 3 tahun. Ini soalnya nggak masuk akal ya teman-teman. Tadi si Patricia kenapa bisa dapat 24 tuh? Kalau boleh tahu. Ralat 28. Boleh jelasin kenapa 28? Oke, ini aku dapatnya kayak gini. Perbandingannya kan 3 banding 5. Nah, itu 5 kurang 3 hasilnya kan 2. Satu bagian itu hasilnya 14 tahun. Kalau selisih dari adik sama kakak, berarti dikali 2. 2 dikali 14 sama dengan 28 tahun. Ulang-ulang. Tadi gimana? 3 kurang 5.
Ini, bentar. Itu kan ada soal diketahui jumlah Oh usia iya, mereka kan. sorry bener. Gue nggak ngeh ada ini. Ini ya? Iya, 56. Iya, benar. Nah, berarti kalau jumlah usia mereka bertiga adalah 56 tahun, berarti gue nggak lihat tadi itu tadi. 3 tambah 5 tambah 15 sama dengan 28. 8 tambah 15. Berarti 23. Gini ya. Nah, kalau misalnya kakaknya 5, ibunya itu jumlah kakak tambah ibu. Iya ya, makanya. Coba Patricia jelasin lagi kenapa gue nggak ngerti sama soalnya tiba-tiba. Ini, kalau dari soal dapat 56 tahun kan. Terus Iya. di 56 dikurang X. X itu punya si kakaknya lah. Terus dikurang 3X. 3X itu perbandingan dari yang 1:3 itu. Aku masukin dari situ. Nah, terus dibagi sama X. Hasilnya 3/5. Atau apa ya? 56 kurang X kurang 3X per X sama dengan 3/5 gitu kan. Nah, terus hasilnya itu dari X-nya hasilnya 14. Maka usia ibu 42 tahun. Usia adik 10 tahun. Nah, usia kakak lahir dan saat ibu berusia berapa, itu kan tadi kita dapatnya usia ibu 42. Terus usia si X-nya 14. Kalau ditambah Jadi ini 28 tahun. 14 ya? Iya. Oke, X-nya 14. Berarti yang 3X ini tadi siapa nih? Oh, 3X ini adik ya? Iya. Oke. Oh, gue nangkep maksudnya. A tambah K tambah I sama dengan 56. Kalau misalnya adiknya itu X, kakaknya itu X, adiknya itu 3X, ibunya apa dong? Patricia. 56. Loh. Enggak, Kenapa ini yang 3X tambah X tambah 56. Terus dibanding sama X. Yang 3X tambah X tambah 56 itu per X. Ini. Iya. Nah, hasilnya sama dengan 3/5. Hasilnya 3/5. Kenapa jadi adik sama kakak yang dibandingin? Soalnya gue belum ngerjain juga isi soal-soal ini. Sorry banget. Boleh. Aku ambilnya dapat dari itu sih, dapat dari soal aja. Oke. Umur adik, kakak, dan ibu itu sama dengan 56. Nah, berarti dengan perbandingan ini adik kakak, coba Patricia boleh fotoin atau kamu mau share screen? Aku foto aja. Oke. Patricia keren banget loh. Kamu udah sering banget latihan soal ya berarti. Soalnya jujur soal-soal ini aku baru ngerjain bareng kalian juga. 3/2, 3 kali 2, 5, 6. 5/23.
Iya ya. Harusnya adik kakak ibu 46. Gimana nggak bisa dibagi 23? Kamu bagi semua. Iya, sabar-sabar. Aku juga bingung nih sama soalnya. Ya, tapi Patricia bisa kalau dia pakai 56, makanya kita diskusi. Oke. Gimana? Kalau misalnya kayaknya dia 46 deh menurut aku. Kalau dia ini soalnya 46, maka benar tadi dengan metode kita yang awal. Kakak itu kan 5/23 dikaliin 46. Tadi yang pertama kita bahas jumlah perbandingan ditanya di bagian perbandingan diketahui. Ini diketahui kan jadinya. Ini dikaliin nilai diketahui. Nilai K sama dengan 5/23 dikali 46 sama dengan 2. 10 tahun. Ini umur kakak. Ini umur kakak 46. Nah, umur ibu adalah ibu mana tadi? Oke, 15/23 dikali 46 sama dengan 2, 30 tahun. Maka kakak lahir saat ibu berusia, ketika kakaknya 0, maka ibunya 10 tahun. Benar nggak? Kenapa 20 tahun? Oh iya, benar. Sorry. Karena selisihnya. Oke. Kakak kurangin ibu, selisihnya berarti 20 tahun. Maka kakak lahir saat ibu berusia 20 tahun. Nanti catatannya rapinya gue benerin ya. Nah, adik lahir pada tahun, kalau adik berarti umur adik sekarang kita harus tarik ini. A itu sama dengan A itu 3/23 dikaliin 46. Adik 12, karena sekarang ini tahun 2024 dikurangin 12, maka adik lahir pada tahun 2012. Selisih usia adik dan kakak. Kakak sekarang usianya 10. Mana tadi umur kakak? Oke. Oh, sorry 6. Iya. 6. Berarti 2024 dikurangin 6 sama dengan 2018. Sorry. Agak nge-lag. Nah, selisih umur kakak dan adik, kakaknya ini umurnya adalah 10 tahun. Adiknya ini umurnya 6. Maka selisihnya adalah 4 tahun. Soalnya salah guys, soalnya kalian harusnya 46 deh kalau sesuai dengan perbandingannya. Tapi Patricia coba tadi boleh udah dikirim catatannya. Siapa tahu Patricia bisa menggunakan. Kayaknya aku yang salah deh, Kak. Iya ya, soalnya tadi kayak kalau misalnya variabel kita samain X semua jadi beda perbandingan gitu. Oke. Tapi Patricia ngerti yang cara ini. Karena ketika kita mengetahui semuanya, semua perbandingannya, maka jumlahnya ini tuh bisa menjadi perbandingan yang diketahui. Jumlah perbandingannya ini ini kan jadi diketahui. Nah, jika jumlahnya segini kan nilainya segini, maka kita masukin di sini 46. Perbandingan yang ditanyakan 5.
Jadi 5 per perbandingan yang diketahui 23, nilainya itu adalah 46. 5 per 23 dikali 46 sama dengan 10. Sama begitu juga dengan ibu, 15 per 23 kali 46, 30 tahun. Dan adiknya itu perbandingannya 3 per 23 dikali 46. Sama dengan 6, jelek banget. 6, maka umur adik pada lahir pada tahun 2018. Kakak itu lahir saat ibu berusia, saat kakak 0, berarti umur selisihnya adalah 20 tahun. Gitu. Regina boleh? Aku mau berpendapat aja sih, Kak. Kalau Boleh. yang 56 itu tadi, itu aku ngitung, ada, bisa. Cuman kan karena hasilnya itu koma ya. Nah, aku nganggapnya itu bulan. Nah, terus habis itu, jadi kayak kalau usia ibu kan 15 per 23 kali 56. Gitu kan, Kak? Nah, itu 36 tahun 5 bulan. Nah, terus kalau udah aku hitung semuanya, itu sebenarnya dapat, tapi cuman 55 tahun 10 bulan. Nah, kurang 2 bulan. Mungkin itu kayak permainan komanya di belakang itu loh, Kak. Gitu sih kalau menurut aku. Iya. Boleh bener kalau kayak gitu. 56 berarti ada komanya. Komanya itu berarti digantikan dengan bulannya ya. Berarti kalau misalnya soalnya esai, karena dia nggak tahu dia tahun atau dia berapa bulan, berarti dia bisa dimasukinnya berapa tahun, berapa bulan gitu ya. Ya, soalnya aku pernah lihat soal juga kayak gitu. Jadi mungkin kayak gitu. Oke. Nanti aku tambahin yang kalau dia 56 ya, kalau pas aku nge-share ke Gdocs. Tapi kalau misalnya lahir saat pada tahunnya bisa dicari juga ya berarti? Kalau itu belum sih, Kak, belum sampai ke situ. Soalnya salah baca soal yang kedua. Aku kira adik usianya. Oke. Tapi mungkin aku rasa bisa juga sih dicari. Cuman kita bakal dapat di tahun yang sama. Cuman bukan di bulan yang nggak tahu bulan yang tepat gitu mungkin. Tahun yang sama dan bulannya. Kalau ini kan kita cuma dapat tahunnya aja. Dan anggapannya berarti mereka semuanya usianya di bulan yang sama gitu berarti kan. Anggapnya kalau di sini. Oke. Pinter Regina. Mantap. Pusing nggak guys? Sudah jam 3. Nanti sudah lewat. Terus. Jadi sebenarnya kalau misalnya hasil koma itu pun kalian nggak harus langsung kayak soalnya salah gitu. Siapa tahu emang kayak Regina tadi, kalau 56 ya bisa dihitung. Hasilnya ya udah tahun berapa bulan gitu. Oke, bukan kayak kalau dapetnya 56 kalau misalnya dapetnya 2,5 gitu, berarti nggak ada nih tahun 2,5 gitu. Nggak bisa, karena ada 2 tahun 5 bulan. Kecuali 2,5 orang. Ya kalau 2,5 orang nggak ada gitu. Makanya nggak bisa dibuletin. Makanya itu bisa menganggap soalnya salah, atau bisa nanti asumsi kalian dibuletin gitu. Karena gue juga pun baru ngerjakan ini bersama kalian, jadi nanti gue bikin catatan yang lebih rapihnya. Oke? Iya, 2,5 berarti 2 tahun 6 bulan. Koma belakang 7,304. Nah, nggak bisa dibuat gitu. Nah iya, kalau 7,304 gitu. Nah, itu berarti agak rancu. Cuman kalau kalian secara bilangan pembulatan, kalau misalnya 7,304, bulatin aja, ambil aja dua angka di belakang komanya, 7,3 gitu. Walaupun emang agak rancu. Gitu, teman-teman. Aman nggak untuk semuanya ini? Kita ngebahas 5 soal. Nanti gue kirim catatan yang lebih rapi. Mungkin maghrib kali ya, karena gue abis ini ada kuliah lagi. Oke. Mau review dari awal atau gimana? Tadi ada yang ketinggalan. Aku abis ini kuliah di UI. Online sih. Diam aja. Mau diulang atau apa?
Oke, nggak apa-apa. Kan rapi bakal gue kirim nanti mungkin maghrib ya. Oke, kemarin gue mau cerita kemarin tuh beberapa dari kalian ada yang ngechat gue. Ya kalau nggak, guys. Oke, sorry kalau misalnya gue jawabnya tuh lama karena emang kalau misalnya lagi libur gue fokusnya ke tugas kuliah dan aktivitas-aktivitas gue di kuliah. Nah kalau misalnya hari-hari weekdays kayak gini nih gue fokus ke alter, gue coba bikin soal dan lihat-lihat gitu. Jadi mau kalau gue jawabnya lama gitu. Aku teknik sipil UI angkatan 2021 gitu. Iya, aku habis ini ada mata kuliah struktur beton. Kok kalian tahu sih? Gitu. Gimana, guys? Oh ya, cara KPK mungkin bisa tonton record yang kemarin, atau cara KPK itu adalah gini. Nanti aku bikinin ide catatan yang lebih rapinya. KPK dari 60 dan 90. 60 dan 90 kita bagi dengan 10 gitu. Karena kan 10 ini merupakan apa kalau kemarin? Faktor dari 2 dan 5. Jadi dia udah terwakilkan oleh 10, maka boleh dibagi 10. 6 sama 9. Dibagi lagi dengan bilangan prima 3, dia dapat hasil 2 dan 3. KPK-nya adalah 3 dikali 2 dikali 3 dikali 10 sama dengan 180. Gitu, teman. Kalau yang tadi nanya KPK. Nanti aku bikinin catatan yang lebih rapi. Oke? Gimana kalian? Kalian jangan putus semangat kalian buat belajar ya. Soalnya kemarin tuh ada yang cerita ke aku capek ngerjain PM atau ya sedih gitu loh. Tapi menurut aku kalau kalian emang capek, ya wajar guys capek. Karena semua orang kan butuh waktu istirahat. Jadi jangan lupa buat istirahat. Dan jangan semua hal kalian telan gitu. Kalau emang kalian terbiasa dengan cara yang A, coba selesaikan dengan cara A. Kalau misalnya kalian biasa dengan kalau kalian menemukan metode baru yang mungkin emang lebih singkat, tapi kalau misalnya kalian malah berubah jadi bikin metode B, tiba-tiba dikasih kasus yang banyak gitu, penalaran banget, kalian nggak bisa ngerjain nanti. Jadi menurut aku, mendingan kalian tetap fokus ke satu cara yang emang kalian lebih biasa pakai itu. Gitu, oke? Terus juga kalau untuk materi, fokus aja ke materi-materi yang emang sering keluar di soal gitu. Kayak bahasa-bahasa ini sering keluar di soal gitu. Kalian semakin sering kalian ngerjain soal, semakin sering kalian tuh hafal sama soal-soalnya. Soalnya apa? Gue bilang gitu karena matematika itu bukan hal yang dihafal, semakin sering kalian ngerjain aja gitu. Karena ini kan penalaran matematika ya, bukan yang kayak matematika murni gitu. Jadi menurut gue saat menjadi kalian, ini bisa kok kalian latih-latih lagi gitu. Makin sering dengerin soal, makanya nggak ada usaha yang nyianatin hasil. Pokoknya tiap kali belajar satu soal pun itu sangat ada efeknya buat kalian gitu. Gue jadi ceramah, maaf ya, tapi gitu deh guys. Oke, kita sudahi kelas hari ini. Terima kasih yang sudah datang. Jangan lupa untuk semangat terus belajar penalaran matematikanya. Nanti hari Jumat bakal bareng sama Kak Safira. Bakal bareng sama Kak Safira dan ya kalian coba ngobrol-ngobrol sama dia. Dia juga asik juga kok. Oke? Makasih buat semuanya. Gue yang boleh live. Gue yang mau lanjutin aktivitas lain juga boleh. Habis ini kayak ada kelas lagi ya. Oke, dadah guys. Makasih. Semangat juga.